Untuk kamu bisa mengatasi gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung, maka yang perlu kamu lakukan adalah jangan percaya pada semua pikiranmu. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah gangguan lambung sudah familiar, sudah sering merasakan sensasi yang tidak nyaman dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Semua sensasi itu benar-benar tidak nyaman. Dan kemudian ketika ada sensasi muncul, kemudian biasanya ada negatif automatic thought, ada pikiran negatif otomatis yang muncul kan. Nah, pikiran negatif otomatis yang muncul biasanya adalah berkisar tentang story-story-nya udah jelas biasanya kalau kita gangguan kecemasan. Pada umumnya adalah bagaimana nanti kalau tidak ada yang menolong. Cerita story tentang kematian. Wah, ini akan mati, nanti jangan-jangan akan mati. Cerita story tentang penyakit. Wah, jangan penyakit ini, jangan-jangan ini. Dan tumor jantung atau yang lain gitu kan. Itu story-story tentang penyakit-penyakit atau story-story tentang tidak akan sembuh. Story-story itu pada umumnya temanya sama dan kemudian teman-teman mengiyakan pikiran itu, pikiran-pikiran negatif itu dan semakin membuat semakin cemas, semakin terasa semakin nggak nyaman. Ya, jadi itu yang membuat teman-teman terperangkap dalam siklus dalam gangguan kecemasan ketika ada trigger, kemudian langsung mikir, dan kemudian mikir itu kemudian diiyain gitu kan, dan akhirnya semakin merasakan cemas, sensasi semakin kuat, itu masalahnya. Nah jadi makanya tadi saya bilang teman-teman solusinya adalah yuk belajar bahwa pikiranmu bukan fakta. Yuk belajar untuk tidak percaya pada semua pikiranmu. Tidak semua pikiranmu itu perlu kamu percaya. Karena lihat teman-teman, story yang tadi saya bilang, cerita yang saya bilang, itu kan terus ada. Dan ada orang-orang yang masih sangat tinggi cemasnya ketika dia ada cerita story tentang kematian, maka dia akan mempunyai pikiran bahwa jangan-jangan ini firasat. Kalau ini firasat bagaimana? Saya mau kasih tahu lagi teman-teman, itu bukan firasat, itu hanya pikiran negatifmu. Jadi kamu tidak perlu percaya pada pikiranmu yang mengatakan ini firasat. Sama halnya ketika ada mimpi, mimpi ketemu orang meninggal, ya atau mimpinya sesuatu tentang yang berbau tentang meninggal, ada yang meninggal atau apapun lah semuanya. Itu kan semuanya adalah kemudian kamu jadi khawatir, wah jangan-jangan ini pertanda bahwa aku akan meninggal. Kemudian mimpi gigi tanggal, kemudian percaya bahwa ini akan meninggal. Dengar suara burung, kemudian percaya bahwa ini akan meninggal. Ya, itu kan sebenarnya adalah pikiran-pikiranmu yang datang sebenarnya teman-teman. Itu nggak ada hubungan dengan firasat teman-teman. Tapi ketika kamu terus hubungkan dengan firasat, kamu hubungkan dengan mitos, maka itu kan membuat kamu semakin masuk dalam mode survival. Mode survival itu membuat kamu jadi semakin cemas teman-teman. Dan memang ketika kamu pikiran dengan mimpi lah, kamu kemudian merasa inilah firasat lah, dan kamu terus mengikuti pikiran-pikiran itu loh yang akan membuat kamu semakin cemas, semakin nggak nyaman, semakin nggak tentram hatimu. Kenapa? Ya tadi, kamu menganggap bahwa pikiranmu adalah suatu fakta. Kamu menganggap bahwa pikiranmu adalah suatu kebenaran. Kamu menganggap bahwa ketika pikiran mengatakan, itu nanti kalau benar gimana ya? Kamu menganggap itu suatu hal yang memang perlu kamu perhatikan. Itu kamu menganggap itu suatu hal yang perlu kamu percaya. Maka kamu akan semakin cemas. Oke, makanya solusinya adalah percayalah bahwa itu cuma pikiran negatifmu dan pikiranmu itu bukan fakta. Tidak semua pikiranmu perlu dipercaya. Apalagi sudah jelas story-story atau cerita-ceritanya itu selalu berulang. Selalu berulang nggak pernah terbukti. Ya kan? Sama halnya ketika misalnya mendengar orang meninggal, langsung menyamakan. Waduh, kalau saya seperti dia gimana ya? Seolah apa yang dialami dia ada terjadi pada saya dan kemudian itu kan story-story pikiranmu yang bercerita tentang seperti itu dan kamu mengiyakan, kamu bereaksi, kamu menyatu. Maka yang terjadi kamu jadi cemas lagi teman-teman. Maka solusinya apa?
Ya tadi kembali lagi, itu pikiranmu, itu bukan fakta. Pikiran bukan fakta, teman-teman. Tidak semua pikiran perlu kamu percaya. Contoh teman-teman sekarang, kamu mikirlah sekarang, kamu adalah seorang triliuner. Oke, sekarang bener nggak kamu triliuner? Ya, enggak kan? Ya. Nah, jadi itu contoh bahwa pikiran bukan fakta. Kalau kamu ada pikiran lewat, ya kamu jangan percaya bahwa itulah suatu fakta, suatu kebenaran. Kalau kamu terus percaya itu suatu fakta, suatu kebenaran, kamu akan terus masuk dalam kecemasan. Dan ini perlu dilatih. Makanya saya hadir video ini untuk membantu teman-teman untuk membantu teman mengingatkan, yuk teman-teman belajarlah, gitu ya. Belajar, ingat lagi bahwa pikiran bukan fakta. Kamu jangan terus terperangkap dengan cerita yang sama, cerita yang berulang-ulang. Misalnya juga, kamu udah enakan. Sudah enakan berapa hari, berapa minggu. Kemudian ada trigger datang, trigger pemicu ya. Trigger pemicu misalnya kamu makannya nggak bener, misalnya kamu makannya terlalu nafsu, jadi makan pedesnya kebablasan, sudah enakan gitu kan. Kemudian makan pedes, kebanyakan. Ya kemudian sensasi muncul, lambungnya mungkin belum cukup kuat atau mungkin kamu sebenarnya kamu masih terlalu takut dengan sensasi, udah baikan tapi sebenarnya masih takut banget dengan sensasi. Jadi ketika kemudian muncul sensasi, kemudian kamu langsung mungkin lagi, aduh ini kalau begini gimana? Nah itu kamu mulai bereaksi dengan pikiran kamu lagi. Padahal kan itu kan cerita-cerita yang berulang saja. Sama seperti yang saya bilang katakan apa? Yo. Berulang, berulang. Mengatakan hal yang sama setiap kali ada sensasi muncul, pikirannya akan selalu sama. Dan ketika kamu kemudian menanggapi semua beo itu, kamu mengakui bahwa beo itu adalah suatu kebenaran, apa yang dikatakan beo adalah suatu kebenaran, adalah suatu fakta, maka kamu kemudian akan masuk ke dalam kembali ke mode survival lagi. Dan itu berulang. Ya, ini yang perlu kamu pahami, ini yang perlu kamu untuk segera sadar. Pikiran bukan fakta. Ya. Jadi sebaiknya teman-teman belajarlah untuk teman-teman sekarang untuk belajar bahwa oke, mana yang fakta, mana yang cerita. Jadi selama ini kebalik teman-teman. Teman-teman percaya bahwa pikiranlah suatu fakta. Harusnya teman-teman tuh percaya pada fakta yang terjadi. Jadi kalau misalnya gini, jantung berdebar, ya faktanya jantung berdebar. Story-nya, ceritanya akan ngomong jantung berdebar ini akan jantung. Jantung berdebar ini akan mati gitu kan. Itu story pikiranmu ngomong. Yang terjadi ketika kamu gangguan kecemasan, kamu percaya pada story-mu. Story di sini, cerita yang di sini, dan kamu cemas. Padahal harusnya kamu percaya pada faktanya bahwa ini jantung berdebar. Udah jantung berdebar. Jantung berdebar dengan kencang. Iya, jantung berdebar dengan kencang. Iya, fakta. Fakta. Dan faktanya adalah udah cek berkali-kali ke dokter, saya sehat. Jadi kalaupun sensasi ini berdebarnya kencang, ya faktanya saya sehat. Kembali lagi, it's okay not to be okay kan, karena sebenarnya kamu sehat. Tapi ada pikiran yang akan selalu mengatakan bahwa ini beda loh, ini beda. Ini lebih tinggi loh, ini lebih cepat loh, ini lebih begini loh, ini gak kayak kemarin loh. Itu kan cerita yang diberikan oleh pikiranmu. Dan ketika kamu menganggap bahwa pikiran adalah suatu fakta, pikiran suatu kebenaran, kamu akan masuk lagi dalam mode survival. Dan itu terus berulang dan terus berulang. Dan itu membuat kamu jadinya di situ gitu loh teman-teman. Terus cemas dan cemas. Maka bagaimana cara kita lebih bisa mengatasi pikiran negatif ya? Tadi pikiran bukan fakta. Dan kamu juga bisa ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif untuk lebih detail, untuk lebih paham bagaimana pikiran bukan fakta, bagaimana bahwa pikiran itu ya hanya pikiran gitu loh. Bagaimana bisa tidak gampang terbawa, terhanyut dengan pikiran. Bagaimana untuk tidak mudah terbawa, menyatu, bereaksi dengan pikiran yang hadir. Yang sering berulang itu kamu ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif. Ya. Dan video yang saya sharing ini kan sebenarnya hanya untuk sekedar mengingatkan kamu. Tapi kalau kamu mau lebih tahu detail teknikalnya, how to-nya itu online course. Jadi sekali lagi, YouTube itu hanya merimain kamu, how to-nya ada di online course. Jadi punya online course. Nah, teman-teman, maka sekarang teman-teman teruslah belajar untuk percaya pada kenyataan, pada fakta realita, bukan pada cerita dalam pikiranmu. Itu memang perlu latihan, teman-teman.
Dan semakin kamu latih ketika misalnya kamu sakit kepala atau ketika kamu pusing, faktanya adalah pusing, faktanya nggak nyaman. Kemudian pikiran mungkin akan mengatakan, "Ini loh tiba-tiba loh, ini biasanya nggak gini loh." Nah, itu story yang dibuat aja. Apakah story pertama kali? Enggak, pasti sering. Oke, yang menantang adalah ketika kamu punya sensasi baru. Sensasi baru nggak pernah ada. Jadi misalnya kamu hanya punya jantung berdebar, kemudian tiba sakit kepala gitu kan. Biasanya kamu hanya rasa lemas, tiba-tiba kamu tiba-tiba sakit kepala gitu atau pusing gitu tiba-tiba. Nah, sensasi ini yang baru ini membuat story pikiran muncul lagi. Sensasi baru weh, jangan-jangan ada suatu something nih, jangan suatu something gitu kan. Nah, inilah yang akan ketika kamu kemudian ikuti berhasil lagi, mode survival jalan lagi. Ya kan? Itu yang sering terjadi teman-teman. Jadi kamu perlu untuk belajar. Terus saya ingatkan, pikiran bukan fakta. Tidak perlu percaya pada semua pikiran. Ya. Dan izinkan untuk kamu hanya ingat faktanya. Faktanya itu ya pusing, tapi gue masih masih bisa kan, gue masih baik-baik saja kan. Kemudian kamu bisa lakukan misalnya olah nafas gitu kan, olah nafas atau kamu misalnya melakukan grounding dan lain-lain. Itu kan kamu bisa lakukan itu dan ketika melakukan itu kemudian sensasinya berkurang, jadi sebenarnya kan itu kecemasanmu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu terus ngikutin pikiranmu. Tentu saja sekali lagi saya ulang ini perlu latihan ya. Dan bagi teman-teman yang merasa susah, masih belum bisa pulih dari gangguan kecemasan, teman-teman bisa juga kontak saya di sini ya, ikut hubungi admin di sini untuk kita melakukan terapi online bersama dengan saya atau terapi offline bersama dengan saya. Dan berikut adalah testimoni-testimoni dari mereka yang telah pulih bersama dengan saya. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman yang saya mau ikatkan adalah bahwa ketika kamu mengalami pikiran-pikiran negatif itu lebih karena otak kamu sedang menjaga kamu. Otak kamu itu sedang dalam proses untuk menjaga kamu, maka dia kemudian membuat pikiran-pikiran negatif. Ketika kita mengalami cemas, trauma, ya, otak akan menjaga kita bagaimana kita tidak mengalami hal itu lagi. Maka dia akan membuat pikiran-pikiran itu yang muncul. Jadi pahami saja bahwa sebenarnya pikiran-pikiran negatif yang muncul itu adalah, ya saya bilang, otak kamu sedang berusaha menjaga kamu dengan membuat kamu pikiran negatif. Begitu kamu bisa tahu maksud dan tujuannya, kamu akan jauh lebih baik. Oke? Demikian teman-teman, video singkat ini semoga bisa bermanfaat untuk kamu untuk jauh lebih baik dan buat kamu bisa lepas dari gangguan kecemasan dengan cepat. Bye-bye cemas.